Halo teman-teman, saya Ajeng dan ini Farah. Kami dari Bangkok, Thailand, dari kelompok Dolerai Windra. Sebelumnya kita mau minta maaf karena kita tidak bisa menemani kawan-kawan Raji, Yogi, dan Bang Duli untuk presentasi di depan kawan-kawan semua, mempresentasikan PTO mengenai bagaimana sebuah kasus terbentuk di grup yang baru terbentuk. Tapi di sini kami akan menceritakan sedikit tentang beberapa profil pemimpin-pemimpin perusahaan yang besar, di mana dia berhasil menciptakan culture di organisasi atau perusahaan dia. Mungkin nanti Ara akan menceritakan ya mengenai apa tuh siapa pemimpin perusahaan? Sam Steinberg. Oke, Sam Steinberg. Sam Steinberg itu dia punya perusahaan retail yang sangat besar. Dia punya supermarket di mana supermarket ini di mana. Kemudian dia mendirikan itu berdasarkan background dari keluarganya yang sangat dekat seperti itu. Jadi dia punya orientasi pada manusia. Jadi sehingga dia ketika membangun culture di supermarketnya itu satisfaction dari si customer-nya itu pokoknya sangat diperhatikan satisfaction-nya. Nah, dalam melid organisasinya dia itu memilih manajer yang dia percaya, kemudian mengtrainnya supaya menjadi manajer yang handal seperti itu. Tapi ini manajernya dari luar ya? Enggak, dia rekrut sendiri seperti itu. Okay. Nah, tapi kemudian ada satu hal lagi selain background family-nya itu yang membuat dia family menjadi customer orientation, ada kelemahannya juga. Jadinya setiap dari CEO pokoknya direksi ke atas itu harus diisi oleh dari anggota keluarganya. Nah, pada akhirnya si manajer yang handal ini hanya dapat meneruskan dia memiliki nilai-nilai culture yang sudah dibentuk sama si CEO. Tapi kemudian dia tidak bisa menjadi pimpinan puncak seperti itu. Jadi meskipun ya karena harus dari family. Meskipun family itu tidak capable untuk mengisi. Nah, itu kelemahannya. Selain itu, akhirnya setelah sistem Steinberg ini tidak ada, kepemimpinannya itu jadi pudar. Sebelumnya dia memberikan contoh langsung, inspeksi belusukan kayak Jokowi sebelumnya. Tapi kemudian pas lagi Steinbergnya sudah nggak ada, itu jadi kayak kehilangan sosok gitu. Jadi ini menggambarkan bagaimana pemimpin itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap culture organisasi juga dan kelangsungan dari organisasi. Jadi tadi kalau disebutkan itu sepertinya memang si latar belakang orang tersebut itu benar-benar sangat berpengaruh bagaimana dia menciptakan culture di perusahaan. Ya, benar. Nah, terkait masalah culture itu ada satu contoh lagi nih, dan ini tuh tipikal pembentukan culture di perusahaan yang notabene satu teknikal, misalnya teknologi. Itu siapa tuh? Ken Alpen. Ken Alpen di DXC itu salah satunya juga. Kemudian juga yang mungkin teman-teman juga mengenal dengan berat itu ada Steve Jobs ya, Paul. Nah, Steve Jobs ya ini dia bisa menciptakan culture di mana perusahaan itu sangat identik dengan dia. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan Apple itu pasti Steve Jobs, Steve Jobs itu pasti Apple. Nah, bagaimana sebenarnya Steve Jobs ini bisa menciptakan culture di Apple? Itu karena dulu ketika awal mula pembentukan Apple sebagai perusahaan, Steve Jobs itu punya cita-cita, punya orientasi untuk menciptakan organisasi atau perusahaan ini itu yang technical oriented, di mana dia ingin menciptakan sebuah teknologi yang fun dan easy to use untuk para customer. Cuman karena dia itu sangat fokus terhadap ya teknologi atau pengembangan teknologinya, sehingga marketing di pasar itu dia tidak fokus dan orang-orang nggak banyak mengenal tentang itu. Sehingga ketika waktu itu ada masuk gitu ya dari eksekutif marketing dari PepsiCo, dia mengusulkan sebuah strategi baru dalam hal marketing. Cuman orang-orang yang ada di Apple itu sendiri merasa bahwa eksekutif marketing dari PepsiCo itu sebagai outsider, sehingga dia tidak dapat diterima dan strateginya pun tidak berjalan. Akhirnya dia secara tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Dia itu seolah-olah rejected gitu, tertolak oleh lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Akhirnya dia sendiri mengakui bahwa sebenarnya Apple ini ya Steve Jobs, dimana di Steve Jobs ini
sudah sangat kental, dia bisa menciptakan culture yang technical oriented, di mana Apple dapat menciptakan sebuah produk yang fun, easy to use, dan benar-benar sangat melekat dengan diri. Berarti berbeda dengan IBM ya? Kalau IBM, nah kalau IBM dari foundernya sendiri punya latar belakang sales marketing seperti itu. Meskipun secara teknis dia bisa tentang komputer gitu. Secara pendidikan dia teknik, tapi secara pengalaman dia punya pengalaman sales marketing. Nah sehingga ketika ada orang CEO baru tentang marketing eksekutif baru seperti halnya di Apple, akhirnya dia bisa sukses dan diterima di culture-nya itu. Jadi dia memberdayakan orang lain yang satu core dengan dia gitu ya? Iya, gitu. Jadi mungkin si background-nya ini karena si foundernya sudah membangun perusahaannya itu berdasarkan dari nilai-nilai sales dan marketing, mungkin ketika ada orang baru yang membawa marketing orientation, jadi sudah tidak asing lagi gitu ya. Sebenarnya sangat menarik ya kalau misalnya kita bahas lebih lanjut. Cuman karena keterbatasan waktu kita tidak bisa memaparkannya lebih lama kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa baca-baca atau nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab langsung saja ditanyakan kepada rekan-rekan kami, Radi, Yogi, dan Bang Dulin. Insya Allah pasti mereka akan siap untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman. Kami sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa menyertai teman-teman di kelas, dan kami juga rekan-rekan yang lain sementara mohon doanya gitu ya, ada Vivin, Tasya, Arin, Salman gitu ya. Oh ini ada Salman kebetulannya ada Salman, yang lainnya lagi makan. Yang lainnya lagi. Ya. Kami mohon doanya dari teman-teman semua, semoga kami sukses dan dapat kembali dengan selamat ke tengah-tengah teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.